Pemirsa, ledakan terjadi di Mantiga, Kota Padang, Sumatera Barat dengan pelaku seorang siswa. Diketahui motifnya adalah sakit hati karena sering mengalami perundungan atau bullying. Bagaimana pelaku membuat benda yang bisa meledak? Selasa pagi pukul 10.15 waktu Indonesia Barat pada 14 Juli 2026, sebuah ledakan terjadi di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Kota Padang, Sumatera Barat. Ledakan terjadi di dalam laci meja belajar yang terletak di area luar ruang kelas 12 IPS lingkungan sekolah ini. Ledakan terjadi bertepatan dengan masa pergantian jam pelajaran. Begitu mendengar suara dentuman yang keras mirip petasan besar disertai munculnya kepulan asap tebal dari area laci meja luar kelas 12 IPS, para siswa yang berada di sekitar lorong langsung berteriak histeris. Mereka panik dan berlarian menyelamatkan diri karena mengira terjadi serangan teror atau kebakaran besar. Petugas keamanan sekolah segera menuju sumber asap untuk memeriksa keadaan. Di sana mereka menemukan sisa material ledakan dan tas mencurigakan milik siswa R yang ternyata masih berisi 3 bom rakitan aktif lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kasus ini. Persis seperti aki motor, terbungkus dengan lakban. Dalam meja, Pak. Meja di atas meja. Di atas meja, Ya. Posisi di belakang. Di atas meja, di atas meja. Meja di bawah, meja 1, meja 2. Meja yang kedua itu posisi agak rusak, tapi ada laci, ditaruh dalam laci. Seperti di meja kosong ya. Meja kosong. Itu meledak. Meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. Agak bergetar ya. Sempat kepanikan siswa, malahan ada yang guru sempat kami gotong karena cemas. Pelaku berinisial R sempat berusaha melarikan diri dengan mengganti pakaiannya menggunakan kaos putih sesaat setelah memicu ledakan pertama. Rencana pelarian tersebut gagal karena petugas keamanan sekolah bertindak sangat sigap. Pihak sekolah langsung berkoordinasi cepat mengontak aparat kepolisian. Polisi pun langsung melakukan pemeriksaan awal di markas kepolisian. Kapolresta Padang, Kombes Pol Apri Wibowo menyatakan berdasarkan pengakuan awal pelaku R, motif utamanya adalah dendam perundungan oleh rekan-rekannya di sekolah sejak 2 tahun terakhir. Kita ke depan akan melakukan langkah-langkah di mana anak ini sebenarnya korban. Ya, korban. Kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya sehingga tidak ada rasa lagi untuk emosi dan segala macam. Ya, kita akan lakukan pendekatan ya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti itu. Analis terorisme Nurhuda Ismail setuju bahwa pelaku merupakan korban. Dengan cara pandang itu, penanganannya akan lebih tepat. Pola pergeseran cara orang terlibat di dalam aksi kekerasan itu ya karena adanya teknologi. Ya sama kayak kita dulu kalau belanja kan selalu ke pasar, jalan gitu. Tapi sekarang kan dengan adanya online ya kita tinggal milih aja. Jadi terjadi pergeseran behavior gitu. Jadi ada cara orang bergabung, cara kita hidup juga begitu. Dan perlu diingat fenomena ini bukan fenomena yang hanya dialami di Indonesia. Tetapi fenomena yang dialami minimal di regional. Di sini di Singapura juga begitu, di Malaysia juga begitu. Bahwa anak-anak muda ini mempunyai perilaku berbeda, mencari identitasnya. Saya sepakat sekali dengan pihak aparat tadi, terutama dari pihak kepolisian yang secara spesifik membacanya bahwa ini adalah korban. Karena kalau dengan perspektif korban, ya kita kemudian akan melihatnya dengan cara berbeda. Meskipun apakah anak-anak itu bisa terlibat di dalam aksi teror? Jawabnya iya, tetapi harus cara pandang yang berbeda. Dan saya kira negara sudah betul melihatnya dengan cara pandang itu sebagai korban. Dari pemeriksaan awal terungkap bahwa R mempelajari cara membuat benda yang bisa meledak dari internet secara otodidak. Pelaku belajar merakit bom sejak sekitar 4 bulan terakhir secara diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarga yang lain. Pelaku mengumpulkan bahan baku dan alat-alat yang diperlukan melalui toko online. Mulai intensif dengan internet itu mulai tahun 2023, yang bersangkutan memiliki rasa ingin tahu yang sangat dalam ya terhadap internet, kemudian mengakses dengan bebas, akhirnya juga terkait dengan komunitas-komunitas ini yang bersangkutan terpapar di media sosial karena memang propagandanya yang begitu masif, dan akhirnya mendalami juga belajar tentang bagaimana merakit
bahan peledak dan sebagainya itu dia dapat di media sosial. Analis menyebut apa yang dilakukan pelaku adalah mencoba mencari jati diri dari internet. Di sana mereka menemukan jawaban atas kegelisahannya serta skill untuk melakukan tindakan tersebut. Identitas itu adalah sesuatu hal yang sangat cair. Jadi kalau membaca ini fenomenanya hanya sebagai radikalisasi, mungkin kurang tepat. Tetapi adalah proses seseorang, anak muda, terutama anak-anak yang sedang mengalami kebingungan terhadap identitas dirinya. Dan ironisnya internet itu, sosial media, dan tadi kan ada klub-klub itu yang kemudian memberikan jati dirinya. Nah, dalam secara akademis itu biasanya peneliti menyebutnya ini sebagai composite violent extremism. Itu bahasa Inggris ya. Composite itu yang istilahnya campuran ya. Dimulai dia kalau dulu kan kalau lu bergabungnya itu ideologinya jelas. Oh ini Al-Qaeda, oh ini ISIS. Kalau sekarang itu dia biasanya digerakkan dengan permasalahan tadi dari pihak Kementerian Agama sudah betul, permasalahannya itu adalah masalah psikologis. Nah ingin mencari jawabannya itu mencopot dari mana-mana yang ada di internet itu, mencobain gitu. Jadi internet menjadi salah satu media di mana mereka menemukan skillnya jawabannya. Nah, Peristiwa serupa pernah terjadi di SMA N 72 Jakarta pada Jumat 7 November 2025. Saat kegiatan sholat Jumat sedang berlangsung, 4 bom rakitan meledak di area musola di lingkungan sekolah. Setidaknya 96 hingga 98 orang mengalami luka-luka yang dinominasi oleh siswa. Tim penjinak bom Polda Metro Jaya bersama Densus 88 anti teror langsung mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP. Dari catatan pelaku FN mengkonfirmasi motif utama aksinya adalah sakit hati karena terus-menerus dirundung dan tidak tahu harus berkonsultasi kepada siapa, hingga akhirnya memilih jalan kekerasan ekstrim untuk membalas dendam kepada para perundungnya. Peristiwa yang berulang di Padang kembali mengingatkan orang tua, pihak sekolah, dan pihak terkait bahwa faktor bullying sangat serius mempengaruhi psikologi anak, dan akibatnya bisa sangat serius, bahkan hingga melakukan tindakan peledakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.